Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Heroik karyawan minimarket gagalkan upaya perampokan. Selundupan berlian, WNA India ditangkap petugas Bea Cukai. Pro kontra wisuda untuk siswa TK hingga SMA. Seorang karyawan minimarket di Jalan Dr. Setiabudi, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, berhasil menggagalkan perampokan yang dilakukan 2 orang. Peristiwa yang terjadi pada dini hari tersebut bermula saat korban dan seorang rekannya bertugas di minimarket yang buka 24 jam. Satu pelaku berjaga di motor dan seorang lagi masuk ke minimarket berpura-pura mengambil uang di mesin ATM. Saat keadaan sepi itulah pelaku langsung melakukan aksinya kepada korban dengan senjata tajam. Spontan korban melawan sambil berteriak minta pertolongan dan berusaha mengambil senjata tajam dari tangan pelaku. Keduanya pun saling rebut senjata tajam. Melihat korban melawan, pelaku panik dan lari ke arah rekannya yang sudah menunggu di tempat parkir dan langsung kabur meninggalkan lokasi. Korban yang mengalami luka pada tangannya langsung dibawa ke klinik. Pertama pelaku datang ke dalam, pura-pura ke ATM, lalu ke kasir, ngondongin senjata. Langsung kasir berebutan tajam. Pelaku berapa orang, Pak? 2 orang, yang satu nungguin di motor. Pelaku saat itu ngedongin apa? Senjata tajam sulit. Pelaku minta apa ke korban? Minta berangkas. Polisi sudah mendatangi lokasi dan memeriksa sejumlah saksi mata serta rekaman kamera pengawas atau CCTV. Saat ini 2 pelaku masih dalam pengejaran. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan. Seorang warga negara asing asal India ditangkap petugas Bea Cukai setelah tiba di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Petugas langsung menggeledah barang bawaan dan tubuh WNA bernama Ramjan Ali karena diduga menyelundupkan batu mulia jenis berlian. Meski pelaku membantah, namun petugas menemukan bungkusan yang disembunyikan di pakaian di dalam koper yang telah dimodifikasi. Petugas menemukan 11 bungkus plastik berisikan berlian seberat 144,27 gram dengan nilai yang ditaksir mencapai 1,5 miliar rupiah. Pelaku mengaku rencananya berlian tersebut diberikan kepada seseorang yang telah menunggu di hotel di kawasan Jakarta Pusat. Modusnya yaitu disembunyikan ya dengan sengaja karena di bagian celana dalamnya itu ternyata ada dibentuk khusus ya, dijahit dan disimpan di dalam situ sehingga itu memenuhi unsur 102 Undang-Undang Kepabeanan dan kita lakukan penyidikan ya. Kemudian untuk pelaku atau tersangkanya kita titipkan di rumah tahanan di kantor pusat Bea dan Cukai. WNA tersebut langsung ditahan di rumah tahanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dan dijerat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun dan denda maksimal 5 miliar rupiah. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Alkani, mantan Kepala Desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana desa. Alkani diketahui menjabat sebagai kepala desa periode 2015 sampai 2021. Total dana desa yang dikorupsi mencapai 988 juta rupiah. Dana desa tersebut seharusnya digunakan untuk pembangunan desa di tahun 2020. Uang hasil korupsi hampir 1 miliar rupiah tersebut digunakan Alkani untuk biaya menikah dengan istri keempatnya. Selain itu, uang juga digunakan untuk berfoya-foya di tempat hiburan malam. Uang itu dipakai buat nikah lagi, kawin lagi.
Uang dana desa? Pengakuannya iya dan suka ke tempat hiburan katanya. Dari uang dana desa juga? Dari uang dana desa itu. Ini yang sangat miris yang harus kita pahami betul, bahwa desa punya anggaran untuk kemajuan desa ini ternyata disalahgunakan oleh kepala desa, yaitu Saudara Aklani. Akibat perbuatannya, Alkani saat ini menjadi tahanan Kejaksaan Negeri Serang dan menunggu proses persidangan. Ariel Maranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kota Serang. Jelang Idul Adha, permintaan hewan kurban jenis sapi mengalami peningkatan, seperti di lapak di Jalan Raya Ceger, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Pada tahun sebelumnya, pedagang hanya mampu menjual 100 ekor sapi. Namun di tahun ini, dalam waktu 1 minggu sudah terjual 200 ekor sapi dari 400 ekor sapi kurban yang disediakan. Harga sapi pada tahun ini tidak berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Sapi berukuran besar dijual dengan harga 80 hingga 100 juta rupiah per ekor. Sapi ukuran sedang dibanderol 20 hingga 30 juta rupiah per ekor. Sementara sapi ukuran kecil dihargai 17 hingga 20 juta rupiah per ekor. Sapi kurban ini dibawa langsung dari peternakan di Wonogiri, Jawa Tengah. Tidak hanya menjual secara langsung, pedagang juga menjual sapi kurban melalui daring. Tahun ini cukup meningkat ya, walaupun nggak signifikan. Alhamdulillah dalam seminggu, saya sudah berjualan di sini 1 minggu, udah keluar sekitar 200 ekor lebih. Kalau saya sendiri jenis sapi komplit, ada limosin, ada simental, kemudian ada PO, peranakan ongol, dan tidak ada Bali dan Madura. Untuk menjaga kesehatan hewan miliknya, pedagang rutin memberikan vitamin dan jamu-jamuan serta rajin membersihkan area lapak. Ariel Maranus dan Syahbudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan.